Ngomongin utang yang bisa bikin kaya. Kaya di sini tentu saja nilai aset kita meningkat dari sebelumnya. Karena kalau kaya merasa cukup aja kan nggak bisa diukur ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita mau utang dan ingin kaya dari utang itu, tentunya aset kita harus bertambah. Nah, yang bisa membuat aset kita bertambah itu yang seperti apa? Tentunya yang dipakai bukan untuk belanja konsumtif. Nggak untuk kayak belanja kopi atau beli iPhone atau beli smartphone gitu ya. Tapi yang harus bisa nambah aset. Contohnya apa aja misalnya? Yang pertama, properti. Tadi sudah disebutkan di Twitter bahwasanya beli properti ini bisa membuat kaya. Nah, utang-utang kayak misalkan KPR atau KPA itu bisa membuat kaya. Karena begitu utangnya selesai, properti kita masih ada. Dan properti itu semakin bertambah nilainya setiap tahun. Kalau misalkan properti itu properti pertama, itu hanya menambah aset yang kita tinggali. Tapi kalau properti, kita utangnya untuk beli properti kedua, ketiga, dan seterusnya, properti bisa kita sewakan, dan nantinya juga properti itu bisa generate cash flow buat kita setiap bulannya dari hasil sewa. Baik, pertama properti ya. Properti. Yang kedua apa nih? Kedua, investasi. Oh investasi bisa ya dari utang ya modalnya ya berarti? Investasinya investasi seperti apa? Mungkin kalau di bayangan kita sebagai individu, investasinya apa beli saham ya? Atau beli reksadana atau apa? Nah, investasi di sini untuk investasi usaha. Jadi bukan investasi di surat berharga, yang mana kalau investasi surat berharga ini, kita belum tahu nih returnnya berapa dan ada risiko ketidakpastian. Investasi yang saya maksud di sini adalah untuk usaha. Jadi beli barang modal. Misalkan kita hobi buat roti, kita beli mesin untuk pembuat rotinya, yang mana mesin pembuat roti itu bisa kita jual. Rotinya nanti bisa kita jual, bukan ya? Mesinnya. Kalau mesin jual, rotinya tutup dong ya berarti ya. Investasi ya, ada utang untuk investasi. Betul. Berarti kalau misalnya beli barang-barang untuk melengkapi bisnis itu masuknya investasi. Betul. Berarti ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga untuk modal kerja. Untuk bisnisnya sendiri bisnis berarti sendiri, ya. Betul. Jadi kalau misalkan yang investasi di nomor 2 ini, beli barang modalnya yang dipakai untuk produksi. Kalau untuk modal kerja, ini yang dipakai untuk membeli bahan baku, terus kemudian inventory, dan kemudian kalau misalkan uang kita ketahan di pembeli kita, yang jadi AR, account receivable, sebelum kita terima account receivable-nya, pembiayaannya dari utang modal kerja tersebut. Berarti untuk beli properti atau beli properti masuk ke utang produktif, investasi untuk support bisnis Anda, termasuk peralatannya dan lain-lain ya. Kemudian modal kerja itu adalah untuk membiayai bisnis ya. Kita bahas satu-satu ya, misalnya seperti properti. Apa iya untuk menjadi kaya tuh properti memang harus lunas dulu, atau sebenarnya ada mekanisme lain? Biasanya ada nih yang suka dia jual begitu ya, nanti yang dilanjutkan lagi sama orang lain dan dia membeli lagi, itu juga bisa masuk ke dalam kategori produktif, utang produktif, tapi menghasilkan. Seperti apa nih Mas, kalau kita bisa lihat insight-nya dari properti? Jadi kalau misalkan gini, kalau kita beli properti, kalau dari uang pribadi misalkan, kita punya tabungan 100. Harga properti, let's say 1000. Kita harus nabung, ini 100 per tahun ya, kita harus nabung 10 tahun. Baru bisa mendapatkan properti dengan harga 1000. Kalau misalkan kita pakai hutang, let's say kalau tadi dibahas DP 0% ya. Let's say kita DP-nya 10%. DP 10%. Berarti DP dari properti yang harga 1000, kita DP hanya 100 ini. Sisa 900 dari utang. Kalau misalkan ini 10 tahun ya, kemudian kita belilah properti itu. Sekarang saat ini kita punya properti dengan harga 1000. 2 tahun kemudian harga properti sudah naik jadi 1.200 atau harga berapa? Let's say kenaikan harga properti kenaikan harga properti 20%. Setiap bulan 20%-an. 1.200 berarti sekitar 1.400 gampangnya ya. Ini tahun kedua kita jual. Kita masih punya utang dari 900 jalan 10 tahun berarti 90 per tahun. 2 tahun baru terbayar 180. Masih ada sekitar 720. Ya, sisanya 720 ya. Kalau sudah jalan 2 tahun ya Mas ya? Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun 720, kita jual seharga 1.400. Di sini kita masih ada keuntungan sebesar 1.400 ya untuk 680. Iya, 680. 680 rupiah kita untung. Sisanya 720 ini dipakai untuk bayar utangnya tadi. Keuntungan yang kita pegang 680.